Romo Kiai, Ya. terima kasih atas wejangannya tadi. Ya. Memang situasi negara kita ini lagi darurat sebetulnya. Kita bangsa yang besar sebetulnya, bangsa yang luar biasa. Tapi melihat situasi dan kondisi sekarang ini, melihat generasi yang sekarang ini, kayaknya Pancasila itu sudah mulai luntur. Betul katanya Romo Kiai, hanya dijadikan omongan saja. NKRI harga mati, Pancasila hidup. Tapi tak jalan implementasinya tidak ada, kosong. Betul. Kalau betul-betul Pancasila, tidak akan terjadi apa yang namanya itu bentrokan Betul. antar pemuda, antar desa yang ada di bumi Belambangan. Ngenes Pak Kiai Romo. Benar. Saya sebagai pemuda, pelanjut negara bangsa kita. Betul. Dan Sebagai lagi, pelanjut nilai-nilai kejuangan 45. ya lopot nanti, makanya tak kasih dasar. Ayo sekarang kita lanjutkan bersama dai-dainya Allah ini. Secara duniawi Anda memberikan supply, transport kepada generasimu. Makanya ini season kedua saya teruskan stabilitas negara nasional akan bisa tercapai kalau ada ibaratnya dalam cash flow, equilibrium, debit kredit itu akan menemukan di titik tengah nanti, equilibrium. Ini harus dipegang. Walaupun Anda jadi presiden, jadi menteri, ngomong ini hukum ya dong, tidak orang betul pakat video. Sampai diruangi Romo ye goang-goang kayak ngene iki nggak disupport itu amanah dari Allah. Nyupport energi banyak kepada manusia. Budu-budu orang kakek mangan apa? Tempe. Yo ndek dong, arnong dong. Acur kong. Jadi gini, stabilitas itu digambarkan sebagai segitiga bermuda. Ya, coba ini secara abstraksi Ya. bisa digambarkan. Untuk sudut A ini politik, ditaruh di tengah-tengah. Nah, kemudian B ini adalah ekonomi, harus diletakkan di tengah-tengah. Nah, baru garis Tengah. vertikal dari C ke bawah ini ketemu di tengah. Ini keamanan. Kalau kurvanya politiknya tinggi, ekonominya pasti di bawah. Makanya di Indonesia kan secara global setelah di Sintom, setelah di manapun, di laptop, di apapun, mesti kan main terus utang. Ya. Karena tingkat nilai kurva politiknya selalu tinggi. Masuk? Masuk. Keamanannya meret gini, tidak bisa di tengah. Walaupun kelihatannya rame di Indonesia, utangnya banyak, podo mawon, omah gede, bon-bonan nang BCA, miliatan, pada boy mencapai Madura. Makanya nomor 3 poin ini, ayo bagaimana kita menciptakan nilai kebangsaan secara utuh yang dinamis, progresif, walaupun kita melaksanakan sniper dengan kekuatan dokumen bebas aktif politiknya, politik luar negeri. Ya. Tapi harus ini diciptakan dulu. Kita lupa. Para menteri juga lupa, pejabat lupa, maaf ini. Ya memang betul loh, itu sudah timbai loh. Terus makrifatnya mana? Ada Gus Dur, ada Romo. Gurunya Pak Harto dulu itu ya sahabatnya Romo, namanya yang itu bagus Abandi, yang memberi nama Sapili Musim. Jadi sekali lagi untuk panjenengan saja, ayo generasi muda piye caranya pengendalian diri. Kalau dalam bahasa kenegaraan, stabilitas nasional harus ketemu di satu titik. Diciptakan sip keamanan bagus, tidak kira bolong. Sebab di topografi Sabang sampai Merauke, topografinya itu lubang semua, bocor. Akhirnya maling-maling rampok dari luar negeri, gini komunis merajalela, daya laten. Iya. Ini PKI itu ya gitu, memang organisasinya bubar. Anak turunnya karena jadi sabdo sama Pak Harto, sabdo sampai 7 turunan. Ini bahaya Pak Miskawi. Ini ngomong faktor politik. Karena paham. Nggih. Jadi sekali lagi stabilitas nasional diciptakan.
Di Banyuwangi pertahanan harus kuat. Nggih, termasuk panjenengan memberikan momentum-momentum supaya generasi mudanya nggih. Kalau sudah 1, 2, 3 leluhur tadi asal muasalnya, nomor 2 tadi norma P4-nya penghayatan, nomor 3 yang terakhir, ayo praktekkan secara realita menciptakan pengendalian diri kalau untuk manusia. Kalau masyarakat ya pengendalian kampung. Kalau untuk tingkat kabupaten pengendalian wawasan kabupaten. Kalau negara pengendalian wawasan keamanan negara, namanya ketahanan nasional. Di dalamnya ada IPOLEK, Sosbud, NAS. Nah ini gak diciptakno, hancur to mloro kabeh. Sampai sekarang agama dipecah masuk hukum amburadul. bisa ke kanan, bisa ke kiri. Penegak negara Indonesia ini rohnya pada siapa? Coba Pak Miskari. Penegak pertama siapa? Hukum. Lah manusianya. Nah hukumnya baik. Rohnya itu dari kebenaran mentalitas bangsanya. Makanya dulu-dulu para hakim dulu yang senior-senior sepuh-sepuh sekali ngomong sampai diriwani gak nyekel duit. Lah saiki kok hakim ini kok miliaran triliunan. Pasal iki marek belu lekor dimintai bantuan ke sana. Saya belu lekor jadi belum pola 2 kan ngono. Rusak kabeh dong. Sekali lagi kesimpulan untuk sarasian seminar tingkat paripurna selayang pandang hari ini, jadikanlah masyarakat Banyuwangi sebagai masyarakat yang bermental tinggi, asli masyarakat mental Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi bukan hanya sifatnya plastik insan tapi asli. Apalagi menjelang sekarang ini merayakan kemerdekaan yang ke-74. Ayo dibidik dan disniper branded Banyuwangi menjadi contoh panglima hati di dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meningkatkan mentalitas masyarakat Banyuwangi berjiwa Pancasila. Ngono, masuk. Nek yang barat aku ndak ngero. Iku ya berjiwa Pancasila tapi jiwa-jiwa entok. Tapi saya yakin Pak Kiai, Terus pundi? kalau orang-orang Belambangan ini sudah Pancasilais, karena matahari terbit dari timur, dari Banyuwangi, insya Allah seluruh Nusantara akan menjadi Ya baik. jelas, tapi kalau saya ngomong petunjuk dari Allah, ini rahasia, jangan diekspos. Walaupun banyak ulama-ulama yang sepuh tahu, Gus Dur, Ainun Najib tahu. Ojo khawatir, bang-bang teko timur, Banyuwangi kalau sudah terbit dari matahari dari timur, ketoro memang di Banyuwangi ya iki Romo ya ketemu sama ini di mataharinya ngono lho. Cuma nek aku dulu ngomong begitu, iya nek oke. Lebih baik diem, lah saiki tak buka. Gak percaya tak kono Ainun Najib. Sopo panglima perangi Banyuwangi bersama sunan-sunane. Ya iki teko Banyuwangi. Jawa Timur. Timur. Jawa Timur. Ya saiki nomor terakhir. Apa kira-kira unek-unek iki ya mewarisi Sunan Kalijaga iki. Pamit sekali apa unek-unek yang perlu ditanyakan ke Romo Yai. Yang pertama, Loh kok cik pertama nih, mau pertama. yang pertama maksudnya pertanyaannya untuk anggota DPRD yang terpilih, ini harapannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tauwil. Kalau ngomong Pancasila itu benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakannya. Nah, mungkin yang saya tanyakan sama Romo nanti antara kebijakan, pemahaman ini biar selaras diimplementasikan itu bagaimana? Wah bagus pertanyaannya. Itu namanya branded skilldom. Jadi spesifik, bukan spektrum luas. Jadi tepat sekali. Sniper namanya. Tepat tas. Anda harus nggak ragu-ragu lagi, nggak was-was lagi, nggak maju mundur, dekati manpower dulu kepribadian.
Kalau mereka mau menerima atas support jenengan karena Anda adalah tutor, penggerak, pendobrak, pembuka mentalitas bangsa masyarakat Banyuwangi. Dekati. Ya supaya untuk merangsang anggota DPR ini, boleh duit gak apa-apa, jenenge wong urip boleh duit dong. Tapi mentalitasmu benahi dulu. Sehingga mbok ono suara dari rakyat, suara dari oposisi, ono iki kok boleh duit tuh anggota DPR. Sehingga nanti ini memiliki suatu ucapan yang tegas. Karena psikomotorik, normatif, afektif akan jadi satu. Ya stabilitas nasional podo, stabilitas diri. Masih ngomong tegas, masih Denny seneng duit, tapi konsekuen. Dan tidak mungkin secara rumus Hardy, secara rumus feedback, flashback, makro mikro, masyarakat akan nuntut, tidak mungkin. Karena gerakan, ucapan dan tindakannya sama. Karena anggota DPR-nya sudah bermental Pancasila. Dan bermental Pancasila ngomong tok. Ya mesti oleh duit tapi keadilan nasional kan ngono. Keadilan sosial. Jadi semen gak salah berlaku, sudah support. Tapi ini enggak. Rapat-rapat toh tapi mentalitasnya belum Pancasila. Iki yang membuatkan nanti akan membuatkan generasi muda yang hancur lagi. Mendandani manusia itu nggak podo kan mendandani motor Mas sekali. Masuk? Masuk. Kalau mobil nyampe citok puluhan juta, mendandani wong. Oh. Wis berat diomongi nggak gelem, ngengkel terus. Nah, saya kira itu jawaban yang benar-benar underline, headline, top markotop. Jadi jangan was-was, sudah tekan aja. Nek menerima sama nintok amplop, dalam amplop ilmu karena itu sudah palingan hidayahnya Allah. Lah anggota DPR ngamplok nek ana apa-apa nyuruh Pak Miskawi ya apa ini sikat aja Mas, karena ini sudah jadi syahadat yang kuat, jadi tonggak tiang keben ngono ini. Makanya sekarang anggota-anggota DPR saya himbau dari sesepuh sinyekel Banyuwangi mulai Samsul Hadib, Bu Ratna karo Anas Romo yang membiat oleh krom nyumpah dulu. Ya iki wong goang padha gantenge karo dulu-dulu. Masuk. Wong gagah maneh. Terus mari kok gubernuran ya dosen. Ini kepala sekolah. ada satu peristiwa sejarah Pak Tauwil. Jadi sebelum Pak Anas akan menjadi Bupati Kabupaten Banyuwangi, 5 bulan sebelumnya ditimbali datang ke rumahnya Romo Yai. Di situ ada bukti foto-fotonya dan Pak Anas ini sungkem dengan Romo Yai ini. Ini buktinya ada. tidak semua, banyak nanti makanya sowan nang mabesnya. Pak Miskawi tidak sip. Termasuk kenang-kenangan ini hibah. Nah, itu. Kalau pertanyaan lagi? Sudah. Sip. Sudah. Nomor dari Romo nomor 2, mudah-mudahan tugas emban mulia Anda akan berhasil guna. Amin. Tergantung Anda, tepat harus dapat dan berhasil guna. Mudah-mudahan Anda adalah sebagai motoristik mentalitas masyarakat bangsa maupun teman-teman di Banyuwangi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekali lagi dengungkan bersama-sama karo Panglima Perang sing njogo Banyuwangi untuk tingkat nasional. Merdeka! Merdeka! Yes. Dahsyat. Aku Pancasila. Aku Pancasila. Aku asli Pancasila. Aku asli Pancasila. Tetap undang-undang dasarku. Tetap undang-undang dasarku. 45. 45. Hari ini. Tahun ini. Saat ini. Hari Minggu. Ahad. Kenikmatannya Allah. Berarti Indonesia. Ulang tahun kemerdekaan yang ke-74 asli kemenangan dari Allah. Amin ya Allah. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, ini beberapa ulasan bahwa memahami sebuah konteks kebangsaan harus dipahami dengan hal yang sifatnya hakikat.
Bagaimana cara memahami hal-hal yang bersifatnya hakikat, antara pikiran, hati, ucapan, tindakan itu harus sesuai. Satu hal yang penting yang disampaikan oleh Romo Yai adalah ikro, ikro, ikro. Bacalah. Ketika kita sering membaca, ketika sering kita membuka kitab-kitabnya, sering kita membuka buku-bukunya, niscaya kita akan bisa memahami, memperkokoh jati diri kita secara pribadi terlebih dahulu sebelum kita memberikan sebuah pemahaman kepada orang lain. Mari kita perkuat diri kita dulu, setelah itu baru kita memperkuat orang lain. Realita yang ada, kita seringkali menunjuk kesalahan orang lain tetapi tidak pernah mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi kuncinya adalah ikro, ikro, ikro. Terima kasih pemirsa yang budiman. Ini adalah ulasan kebangsaan demi bangsa tercinta, dan kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.